datang kembali lagi di channel kami Paman Kripto. Hari ini bersama saya Felix, saya akan mereview sedikit tentang exchanger terbesar di dunia dan di Indonesia. Pertama, kita buka CoinMarketCap dan kita buka rankingnya untuk exchange. Kita lihat ini ranking berdasarkan volume ya. Nah, di tempat pertama ditempati oleh Binance, dan yang kedua di Coinbase, ketiga FTX, keempat Kraken, kelima KuCoin, keenam Gate.io. Nah, yang pertama Binance. Kalau Binance ini pasti terbesar di dunia ya, karena kita tahu, kita semua hampir kebanyakan pasti pakai Binance. Kalau di Indonesia ya, kalau nggak Binance, Indodax itu yang paling sering saya jumpai ya, teman-teman saya pun juga paling banyak pakai dua aplikasi itu. Nah, kalau di Binance kita sudah tidak perlu meragukan ya. Kalau di Binance ini dia juga ada fitur untuk untuk deposito, untuk staking. Nah, kalau yang kedua terbesar di dunia itu adalah Coinbase Exchange. Ini base-nya di US ya, kalau Coinbase ini ya. Nah, cuman kalau Coinbase ini sudah menjadi public company ya. Jadi kalau di Indonesia ibaratnya sudah di TBK kan, sudah masuk di bursa saham. Nah, kalau di Coinbase ini kebanyakan yang masuk itu juga bisa institusi. Nah, jadi kalau Binance kan biasanya untuk retail ya, seperti kita, untuk pemula. Nah, kalau di Coinbase itu institusi bisa masuk di Coinbase. Jadi kebanyakan kalau koin-koin yang bakal listing di Coinbase itu harganya kebanyakan pasti ya, nggak pasti ya, cuman lebih sering untuk naik ya harganya ya. Kesempatan untuk mooning itu lebih banyak daripada masuk di Binance, karena yaitu kembali lagi, kalau Coinbase itu biasa institusi yang masuk. Jadi kalau institusi sama retail kan pasti jelas beda ya. Nah, ini kalau di dunia ya. Nah, kalau pengalaman saya, kalau saya kan juga pakai Gate.io. Nah, di Gate.io itu kelebihannya, kalau kalian mau beli koin-koin micin, itu di Gate.io itu hampir ada semua sih kalau di Gate.io itu. Nah, ini kita lihat aja jumlah koinnya ya. Kalau di Binance 395, di Coinbase 181. Nah, coba kita lihat di Gate.io itu 1419. Jadi kebanyakan Gate.io ini dipakai orang-orang untuk invest di koin micin, itu lebih banyak ya. Nah, itu review saya yang untuk di dunia ya, exchange terbesar di dunia ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu yang terbesar pasti Indodax, yang kedua Pintu, yang ketiga kita lihat Toko Kripto ini kan disupport oleh Binance ya, kalau Toko Kripto ini. Keempat IDEX, kelima Sipmex. Nah, kita bahas yang nomor 1 sama nomor 2 aja ya. Nah, kalau Indodax tidak bisa dipungkiri dia adalah exchange pertama di Indonesia ya. Gimana kalau yang namanya pelopor pasti paling besar. Nah, kalau Pintu ini exchange baru, cuman dia banyak gebrakan yang baru ya di sana ya. Ada fitur earning, sedangkan di Indodax masih belum ada. Nah, kalau kelebihannya Indodax ini, itu kita ada tiga fitur trading ya. Yang pertama instant order, limit order, dan stop order. Nah, kalau kita instant order itu kita seperti di Binance, seperti kita beli harga market. Jadi harga berapapun langsung kita sikat, kita ambil langsung ya. Nah, di limit order itu seperti kita antri harga. Nah, di instant sama di limit ini ada perbedaannya ya teman-teman. Kalau di instant order, kalau di Indodax itu kita kena fee. Sedangkan kalau kita
sabar, kita mau antri di limit order, itu tidak ada fee sama sekali ya teman-teman. Nah, dan kalau di Indodax ini kalau kita penarikan rupiah itu kena fee-nya 25.000, maksimalnya 100 juta. Nah, kalau di atas 100 juta itu fee-nya 100.000. Nah, sedangkan kalau di pintu ini itu fee-nya cuma 4.500 flat, 50 juta. Tapi kalau, dan itu masuknya 1 hari ya kurang lebih ya kalau di pintu ya. Tapi kalau di pintu ini kalau kita penarikan maksimalnya 200 juta, itu di webnya itu dikatakan 1 sampai 2 hari. Sedangkan kalau di Indodax berapapun sudah saya coba sekitar 100-200 juta sampai 500 jutaan itu tetap nggak sampai 1 hari sih. Walaupun kita malam pun juga nggak sampai pagi, itu juga udah ke transfer kok biasanya. Nah, kalau toko kripto ini ya fiturnya hampir mirip lah sama Binance, dia kan disupport sama Binance, jadi ya apa interface-nya itu mirip-mirip lah sama Binance. Nah, sekian video hari ini. Oh iya, jangan lupa kalian follow Instagram kita dan subscribe YouTube kita ya, di Paman Kripto. Kalian kalau mau tanya-tanya boleh di DM atau ditulis kolom komentar, pasti kita jawab ya. Oke, sekian video hari ini, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.